Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga dengan NIM 333621080 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa soal sebagai ulangan akhir semester ganjil yang telah saya lakukan. Nomor 1, diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari perkalian dua fungsi, misalkan hx sama dengan fx dikali gx, maka turunan ke n dari fungsi hx yaitu diketahui turunan n dari hx sama dengan himpunan dari i sama dengan 0 sama dengan 0 sampai dengan n dari kombinasi n dan i dikali turunan i dari gx dikali turunan n kurang i dari gx. Yang pertama kita buktikan formula di atas menggunakan induksi matematika dengan cara Pn sama dengan turunan n dari hx sama dengan himpunan i sama dengan 0 dari himpunan dari i sama dengan 0 sampai n dari kombinasi n dan i dikali turunan i dikali fx dikali turunan ni dikali gx. Lalu akan ditunjukkan Pn besar untuk n sama dengan 1. Nah, kita buktikan kalau i itu sama dengan 1 benar. N sama dengan 1 benar. Langsung dari turunan pertama dari hx sama dengan himpunan dari i sama dengan 0 sampai 1 kombinasi dari 1 dan i dikali turunan 2 fx dikali turunan 1 min i dikali gx. Lalu diturunkan menjadi kombinasi 1 dan 0 dikali turunan 0 dari fx dikali turunan 1 dikali dikali turunan 1 dari gx ditambah kombinasi 1 dan 1 dikali turunan 1 dikali fx dikali turunan 0 dari gx. Lalu kemudian menjadi fx dikali fx dikali turunan 1 gx ditambah turunan 1 fx dikali gx, bahwa itu benar. Jadi terbukti bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, lalu asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k, maka turunan k dari hx sama dengan himpunan dari i sama dengan 0 sama dengan k kombinasi k dan i dikali turunan i dikali fx dikali turunan k min i dikali gx. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Yang pertama, turunan k plus 1 dari turunan k plus 1 dari hx sama dengan turunan k pertama dari hx sama dengan turunan k plus 1 dari hx sama dengan himpunan i sama dengan himpunan dari i sama dengan 0 sama dengan k dari kombinasi k dan i dikali turunan i dikali fx dikali turunan k dikurang i dx diturunan pertama. Lalu selanjutnya dari himpunan dari i sama dengan 0 dari i sama dengan 0 sampai k, lalu dari kombinasi k dan i dalam kurung turunan i plus 1 fx dikali turunan k min 1 gx ditambah turunan i fx dikali turunan k plus 1
min I GX. Lalu kemudian dari himpunan dari I sampai dengan 1, himpunan dari I sampai dengan 1 sampai dengan K plus 1 sampai dari kombinasi K I plus 1 dikali turunan I dikali Fx dikali turunan K plus 1 min I dari Gx ditambah himpunan dari I sama dengan 0 sampai dengan K dari kombinasi K dan I dikali dari turunan I Fx dikali turunan K plus 1 min I Gx. Selanjutnya dari himpunan I sampai dengan 1 sampai K tambah 1. Terus kombinasi dari K I min 1 dikali kombinasi I Fx dikali turunan K plus 1 min I Gx ditambah himpunan I sama dengan himpunan dari I sama dengan 0 sampai dengan K dari kombinasi K dan I dikali turunan I Fx dikali dengan turunan K plus 1 min I Gx. Kemudian lanjut ke ini dalam kurung himpunan dari I sampai dengan 1 sampai dengan K dari kombinasi K dan I min 1 dikali turunan 1 dikali Fx dikali dengan turunan K plus 1 min I Gx dalam kurung ditambah kombinasi K ditambah dengan kombinasi K dan kombinasi K dikali turunan K plus 1 dari Fx dikali turunan 0 dari Gx ditambah dengan kombinasi K dan 0 dikali turunan 0 dari Fx dikali dengan K dan dikali dengan turunan K plus 1 dari Gx. Jadi himpunan dari I sama dengan 1 sampai dengan K, lalu kombinasi dari K dan I dikali turunan I dikali Fx dikalikan dengan K plus 1 min I Gx. Lalu dari himpunan X dari turunan K plus 1 Hx sama dengan turunan K plus 1 Fx dikali Gx ditambah Fx dikali turunan K plus 1 Gx ditambah himpunan dari I plus 1 I sama dengan 1 sampai K. Lalu dari kombinasi K 1 I min 1 ditambah kombinasi K dan I dikali turunan I dikali Fx dikali dengan turunan K plus 1 min I Gx. Lalu kemudian himpunan X turunan dari K plus 1 Hx sama dengan turunan K plus 1 Fx dikali Gx ditambah Fx ditambah dengan turunan K plus 1 Gx ditambah himpunan dari I sampai dengan 1 sampai K dari kombinasi K plus 1 dan I dikali turunan I Fx dan dikali dengan turunan K plus 1 min I dari Gx. Lalu lanjut dengan Hx, lanjut dengan turunan K plus 1 dari Hx sama dengan himpunan dari I sama dengan 0 sampai dengan K plus 1 dari kombinasi K plus 1 dan I dikali turunan I Fx dari Fx lalu dikali dengan turunan K plus 1
min I dari GX. Nah, sini terbukti bahwa PN benar untuk N ke 1. Maka berdasarkan prinsip induksi matematika, PN sama dengan turunan N dari HX sama dengan himpunan dari I sama dengan 0 sampai dengan N kombinasi dari kombinasi N dan I dikali turunan IFX dan dikali turunan N min I dari GX. Terbukti benar. Selanjutnya, dengan menggunakan formula di atas, tentukan turunan ke 100 ditambah 80 dengan Fx sama dengan 8 min 3 cos X dan Gx sama dengan 0,4 X4. Nah, di sini 8 min 3 menjadi 5, jadi 5 cos X, dan sini Gx-nya 0 plus 4 jadi 4 X pangkat 4. Nah, di sini kita turunkan 5 cos X-nya. Turunkan 4X pangkat 4-nya. Di turun pertama dia menjadi 16X pangkat 3. Lalu diturunkan kembali. Di turun kedua menjadi 48X pangkat 2. Selanjutnya di turunan ketiga menjadi 96X. Di turunan keempat menjadi 96. Lalu di turunan terakhir kelima menjadi 0. Jika dengan Fx sama dengan 5 cos X, untuk turunan dari angka ganjil akan menjadi min 5X. Dan turunan angka genap menjadi 5 cos X. Serta untuk setiap kelipatan 2, tanda berubah. Misal jadi min, koma plus, jadi koma min, jadi koma min, jadi koma plus, jadi berpola gitu bentuknya. Dan pola kembali setelah 2 kali. Nah, ini kita mencari turunan dari 180 dari HX ya. Jadi ini dari himpunan dari I sama dengan 0 sampai 180. Lalu kombinasi 180 dan I dikali turunan pertama dari Fx dikali turunan 180 min 1 dari Gx. Tadi sama dengan diketahui dari kombinasi 180 dan 180 dikali turunan dari 180 dikali Fx dikali turunan 0 dari Gx ditambah dengan kombinasi 180 dan 179 dikali turunan 179 dari Fx dikali turunan 1 dari Gx. Lalu ditambah dengan kombinasi dari 180 dan 178 ditambah dengan kombinasi 178 lalu dikali dengan turunan 178 dari Fx dikali dengan turunan 2 dari Gx ditambah kombinasi 180 dan 177 dikali turunan 177 dari Fx lalu dikali turunan 3 dari Gx dan ditambah kombinasi 180 dan 176 dikali turunan 176 Fx dikali turunan 4 Gx sama dengan 180 fiktorial per 180 fiktorial dan 0 fiktorial. Dalam kurung 5 cos X tutup kurung buka kurung 4X pangkat 4 tutup kurung plus 180 fiktorial terus 179 fiktorial sama I fiktorial sama 1 fiktorial buka kurung min 5 sin X tutup kurung dan buka kurung 16X pangkat 3 tutup kurung ditambahkan dengan 180 fiktorial per 178 fiktorial dan 2 fiktorial tutup kurung dari min 5 cos X dan tutup kurung lagi 48 X kuadrat
ditambah dengan 180 vektorial plus 177 vektorial dan 3 vektorial. Ya, tutup buka kurung 5 tutup kurung 5 sin x buka tutup kurung 96x ditambah dengan 180 vektorial per 176 vektorial dan 4 vektorial buka tutup kurung 5 cos x lalu buka tutup kurung 96. Di sini menjadi 20 karena 0 vektorial itu memiliki sifat kalau 0 vektorial itu 1. Jadi tinggal 180 tinggal 181. Jadi tinggal 5 dikali 4 jadi 20 20x pangkat 4 cos x. Dari penjumlahan di sini akan menjadi seperti ini. Dan untuk penjumlahan sini akan menjadi di sini min 3.866.400 x kuadrat cos x, dan dari penjumlahan sini akan menjadi 458.812 x sin x ditambah dengan dari penjumlahan sini akan menjadi 20 30 24 66 400 cos x. Lalu lanjut ke C. Tentukan nilai dari turunan 180 H 0. Turunan 180 dari H sama dengan, kita ambil dari sini yang paling terakhir. Ini karena cos x tidak ada pangkat, langsung kita turunkan menjadi seperti ini. Lalu lanjut nomor 2. Diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari pembagian dua fungsi. Misalkan hx sama dengan fx per gx, maka turunan ke n dari fungsi hx yaitu turunan n dari hx sama dengan turunan n fx dikurang himpunan dari i sama dengan 0 sampai n plus min 1 dari kombinasi n dan i dikali turunan i dari hx dikali turunan n min i dari gx per gx. Nah, kita buktikan formula di atas. Sini turunan n dari hx sama dengan turunan n fx min himpunan dari i sama dengan 0 sampai dengan n min 1 dari kombinasi n dan i dikali turunan i dari hx dan dikali dari turunan n min i dari gx. Turunan pertama menjadi turunan pertama f g min turunan pertama g dikali f per g kuadrat sama dengan turunan pertama f dikali min dikali dengan turunan pertama min g dikali turunan pertama min pertama turunan min 1 g dikali f per g. Nah, sama dengan turunan ke 1 f dikurang turunan ke 1 g dikali h per g. Lanjut ke turunan kedua. Di turunan kedua ini langsung ke turunan kedua f dikurang buka tutup kurung turunan kedua g dikali h ditambah turunan pertama g dikali turunan pertama h tutup kurung g dikurang turunan pertama g buka kurung turunan pertama f dikurang gh tutup kurung per g kuadrat. Lanjut ke turunan kedua lagi masih. Di sini kita
turunan kedua F dikurang turunan kedua G dikali H dikurang turunan pertama G dikali turunan pertama H dikurang turunan pertama G dikali turunan pertama F per G ditambah buka kurung turunan pertama G tutup kurung pangkat 2 kali H garis miring G per G. Lanjut ke masih turunan kedua H. Di sini jadi turunan kedua F dikurang turunan kedua G kali H min turunan pertama G kali turunan pertama H dikurang turunan pertama G buka kurung turunan pertama F dikurang turunan pertama G dikali H tutup kurung per G garis miring G. Masih turunan kedua H turunan kedua F dikurang turunan kedua G kali H dikurang turunan pertama G dikali turunan pertama H dikurang turunan pertama G dikali turunan pertama H per G garis miring G. Masih turunan kedua H sini turunan kedua F dikurang turunan kedua G dikali H dikurang turunan pertama 2G dikali turunan pertama H garis miring G. Untuk turunan ke 1 turunan per H turunan dari H sama dengan turunan F min turunan pertama GH per turunan per G. Jadi turunan pertama HX sama dengan turunan pertama HX. Turunan pertama X sama dengan himpunan dari I sama dengan 0 sama dengan 1 dari kombinasi 1 dan 0 dari dikali kombinasi 0 per dari H dikali X dikali turunan pertama kurang 0 dari GX sama dengan turunan pertama X dikurang 1 dikali HX dikurang turunan pertama GX per GX. Untuk turunan kedua turunan kedua H sama dengan turunan kedua F dikurang turunan kedua G dikali dengan H dikali 2 turunan pertama G dikali turunan pertama H per G. Turunan kedua HX sama dengan turunan kedua F X himpunan dari I sama dengan 0 sampai dengan 2 dari kombinasi 2 dan 1 dari turunan pertama HX dikali dengan turunan 2 min 1 GX per turunan per GX. Nah, ini menjadi turunan kedua FX dikurang kombinasi dari 2 dan 0 dikali turunan 0 dari HX dikali dengan turunan 2 dari GX dikurang dengan kombinasi 2 dan 1 dikali dengan turunan 1 HX lalu dikali dengan turunan 1 GX per GX menjadi turunan 2 FX dikurang turunan 2 GX dikali HX dikurang 2 turunan pertama GX dikali turunan pertama HX per GX. Kerja nomor 3. Nah, kita misalkan Fx sama dengan A pangkat Bx dengan A dan B itu diambil dari ini. Dengan A nilai 3 dan B juga 3. Lalu buatlah generalisasi turunan ke N dari fungsi di atas. Nah, ini kita turunkan dari 3x kita turunkan ini menjadi 9e 3x.
Lalu kita turunkan kembali 9E 3X menjadi 27E pangkat 3X. Nah, ini kenapa tidak berubah? Karena ini sifat awalnya ya. Sifat awal E yang kalau dipangkatkan tidak akan berubah. Lalu diturunkan kembali menjadi 81E pangkat 3X. Turunan 3X. Lalu diintegralkan kembali menjadi 243E pangkat 3X. Ini kita buktikan dengan cara kalau kita ingin membuktikan bahwa kita masukkan angka-angkanya, kita akan mendapat dari hasil ini dengan menggunakan fungsi ini. Jadi kita dapatkan kalau jawabannya 3 pangkat N min 1 dari E pangkat 3X. Lalu yang kedua, tentukan solusi dari turunan N dari GX sama dengan Fx. Turunan N dari GX sama dengan Fx. Turunan N dari GX sama dengan 3E pangkat 3X. Maka dari itu, GX merupakan antiturunan atau integral dari Fx sama dengan 3E pangkat 3X. Lalu kita akan mencari fungsi GX, sehingga dari sini kita integralkan 3E pangkat 3X menjadi E pangkat 3X. Lalu kita integralkan kembali menjadi 1/3 E pangkat 3X. Lalu kita integralkan kembali menjadi 1/9 E pangkat 3X. Kita tidak usah banyak-banyak, sampai sini saja, karena kita hanya ingin membuktikan kalau fungsi ini bisa memenuhi, menggeneralisasikan dari fungsi banyak ini. Didapatkan generalisasi fungsinya menjadi integral ke N sama dengan 1/3 pangkat N min 1 E pangkat 3X sama dengan GX. Jadi GX sama dengan 1/3 pangkat N min 1 E pangkat 3X. Selanjutnya, tentukan semua kemungkinan sehingga GX sama dengan X kuadrat plus IX plus J dikali X kuadrat min GX plus H. Di sini I dan J dan G dan H ini mengambil dari angka NIM. Nah, jika dipenuhi dengan angka NIM menjadi X kuadrat plus 8X plus 0 dikali X kuadrat. Ini 3E min 3X lebih dari 0. Lalu dikalikan X kuadrat ini dengan fungsi sebelah kiri ini menjadi X pangkat 4 plus 8X pangkat 3, 3E pangkat 3X lebih dari 0. Jadi 3E pangkat 3X lebih dari 0 untuk bilangan real agar GX bernilai tak negatif, maka untuk semua bilangan real agar GX bernilai tak negatif, maka X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 lebih dari 0, lalu difaktorkan menjadi X pangkat 3 dalam kurung X plus 8 lebih dari 0. Sini maka X sama dengan 0 dan sini juga X sama dengan min 8. Lalu kita buat garis notasinya. Yang paling kiri yang paling kecil jadi min 8 dan sini ditaruh dengan angka 0.
karena ini lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Yang positif tuh ke sini dan ke sini. Maka X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 lebih dari 0 untuk setiap bilangan real, Gx akan bernilai tak negatif ketika semua bilangan real atau HP sama dengan semua bilangan real X kurang dari 8 atau X sama X atau lebih dari sama dengan 0. Yang selanjutnya, tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari Gx sama dengan 0. Fungsi Gx mencapai titik stasioner jika turunan pertama Gx sama dengan 0. Di sini Gx sama dengan 0, maka turunan pertama Gx sama dengan 0, maka Gx memiliki tak hingga titik stasioner, yaitu semua bilangan real sama dengan 0. Lalu tentukan selang kemonotonan dan titik belok dari Gx sama dengan 0. Sini fungsi Gx sama dengan 0 adalah fungsi konstan, sehingga interval kemonotonnya adalah min tak hingga kurang dari 0 kurang dari tak hingga. Lalu poin berikutnya, fungsi Gx mencapai titik belok jika turunan kedua Gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0, kita turunkan kembali. Turunan pertama Gx sama dengan 0, lalu turunan kedua Gx sama dengan 0. Berdasarkan definisi, semua titik pada fungsi Gx adalah titik belok. Meski begitu, Gx sama dengan 0 adalah fungsi konstan, sehingga tidak pernah berbelok. Jadi jenis dari titik stasioner tidak memenuhi kriteria cekung atas, bawah, maupun belok. Selanjutnya nomor 4, tentukan nilai dari integral dari 0 sampai 3 dari 5 dari kombinasi J per 2 X kuadrat dikurang kombinasi 5 I per 3 X ditambah kombinasi 5 3 kali A per 4 DX. Di sini angka-angka tersebut diambil dari NIM kita, di mana untuk angka J itu 0 dan angka I itu 8 dan angka I itu 3. Jadi sama dengan himpunan 5. Jadi sama dengan integral dari 0 sampai 3 dikombinasikan dari kombinasi 5 per 0 5 dan 0 per 2 X kuadrat dikurang kombinasi 5 dan 8 per 3 X ditambah kombinasi 5 dan 9 per 4. Di sini terdapat tanda kurung yang bawahnya belok ke bawah dan ini belok ke atas. Ini belok ke bawah, artinya ini kalau yang belok ke bawah dibulatkan ke bawah dan kalau ke atas dibulatkan ke atas. Nah, ini integral dari 0 sampai 3 dikombinasikan 5 dan 0 X kuadrat min kombinasi 5 dan 3X ditambah kombinasi 5 dan 2. Lalu integral 0 dan 3 dikombinasikan divektorialkan 5 vektorial per 0 vektorial per 5 vektorial 5 dan 5 vektorial X kuadrat dikurang 5 vektorial per 5 kurang 3 vektorial dan 3 vektorial X. Lalu 5 vektorial ditambah 5 vektorial per 5 kurang 2 vektorial dan 2 vektorial. Di sini kita coret 5 dan 5 tinggal 0 vektorial. Ini 0 vektorial itu sama dengan 1, jadi tinggal masukkan sini 1, turun, X kuadrat turun jadi 1X kuadrat min ini 5 kurang 3 jadi 2 vektorial, jadi 3 vektorial, jadi ini 5 kali 4 kali 3 dicoret, jadi tinggal 5 kali 2 jadi min 10X, ini karena 5 kurang 3.
ini min 10x, lalu ditambah dengan 5 faktorial, 5 kurang 2 jadi 3 faktorial, dan 2 faktorial jadi 5 kali 4 kali 3, 3 dicoret dengan sini, tinggal 5 kali 4, 4 dicoret sama 2 jadi 5 kali 2, ditambah 10. Lalu kita turunkan, ini jadi dari 1x kuadrat menjadi 1/3 x pangkat 3, lalu ini jadi dari min 10x menjadi 10/2x kuadrat, ini juga kita turunkan dari 10 menjadi 10x. Nah, lalu kita integralkan, kita masukkan angkanya 1/3, kita masukkan di sini 3-nya, 3 pangkat 3 min 10/2, kita masukkan angkanya ke dalam x, ke dalam semua x, dari 3 pangkat 2 plus 10 pangkat 3 dikurang 1 ini karena integral dari 0, jadi ini semua x-nya diganti dengan 0. Jadi 1/3 dikali 0 pangkat 3 dikurang 10/2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 10 dikali 0. Jadi semuanya menjadi 9 min 45 ditambah 30 dikurang 0. Menjadi jawabannya min 6. Sekian dari penjelasan soal-soal UAS dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.